Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Bayhaqi, saya dari kelas PPA C, dan di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia. Baik, sebelum membicarakan tentang peradaban Islam di Andalusia, saya akan sedikit membahas tentang Andalusia dalam keadaan geografis dan keadaan masyarakatnya sebelum datangnya Islam. Baik, terdapat ilmuwan yang berpendapat bahwa nama Andalusia berawal dari adanya suku yang disebut suku Vandal atau suku Wandal dari daerah Eropa Utara atau Skandinavia. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa suku Vandal ini berasal dari daerah Jerman. Tapi apapun itu, banyak ilmuwan yang berpendapat sama, yaitu bahwa suku ini menguasai daerah semenanjung Iberia atau Andalusia dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga nama Andalusia ini berasal dari Vandal yang akhirnya menjadi Andal dan Andalusia, seperti itu. Selanjutnya keadaan geografis di Andalusia. Andalusia saat ini bisa disebut dengan atau dikenal dengan Spanyol dan Portugal ya, di daerah Eropa, dan sebutan lainnya merupakan semenanjung Iberia. Sebenarnya ini merupakan bisa disebut daerah benua Eropa, tetapi ada juga sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa terdapat tumbuhan-tumbuhan yang lebih mengarah kepada kesamaan atau kemiripan kepada tumbuhan-tumbuhan atau satwa-satwa yang lebih mirip ke daerah Afrika daripada Eropa. Tapi sekarang kita tidak membahas itu, dan kita bahas saja bahwa semenanjung Iberia atau daerah Andalusia ini terpisahkan dari benua Afrika oleh Selat Gibraltar ya, setelah penaklukan Islam disebut Selat Gibraltar. Kemudian mengenai keadaan masyarakat sebelum Islam, pada masa ini Eropa mengalami abad ke-8 atau Dark Ages. Masa sebelum Islam di Andalusia dikuasai oleh umat Kristen. Pada saat itu raja-raja di Eropa banyak yang tidak memperhatikan rakyat, dan raja-raja ini hidup dalam gelimang harta, akan tetapi karena mereka tidak terlalu mempedulikan rakyatnya, banyak rakyatnya yang mengalami kemiskinan, juga belum memiliki rumah atau sulit dalam mencari makan, dan juga rakyat-rakyat ini banyak yang masih mengalami kekurangan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemudian bidang moral juga, karena di sana terdapat juga perbudakan, penjualan budak dan lain sebagainya. Juga belum terlalu memperhatikan kebersihan ya. Ada beberapa riwayat itu sumber atau referensi yang mengatakan bahwa masa-masa kegelapan Eropa itu penduduk-penduduk Eropa banyak yang dalam satu tahun itu dalam 1 bulan atau 2 bulan itu hanya mandi sekali gitu. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Bahkan ada juga yang meriwayatkan atau ada referensi yang mengatakan bahwa hal itu cukup umum terjadi pada masa itu. Kemudian berlanjut, salah satu raja yang berkuasa pada masa sebelum Islam, tepatnya tepat sebelum Islam memasuki Andalusia, adalah Raja Roderick. Raja ini menguasai daerah Andalusia sebelum Islam dengan mengkudeta raja sebelumnya. Jadi Roderick ini sebelumnya bukan raja ya, tapi berkuasa di kemiliteran di daerah itu. Kemudian dia mengkudeta rajanya, Raja Witsia, dan mendapatkan kekuasaan dari kerajaan itu.
Raja Fredrik adalah raja yang akhirnya dikalahkan oleh Muslim atau umat Islam dalam masa awal penaklukan Andalusia. Baik, sebelum kita memasuki peradaban-peradaban Islam di Andalusia, saya akan sedikit membicarakan tentang sejarah singkat penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia dilakukan oleh Bani Umayyah I pada tahun 92 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam penaklukan Andalusia ini antara lain adalah Musa bin Nusayr, yang saat itu merupakan gubernur di daerah Afrika dan wilayah Maghribi, Maroko, sekarang wilayah Maroko dan di sekitarnya itu. Kemudian Tariq bin Ziyad, dia merupakan umat Muslim dari suku Berber ya. Suku itu adalah suku yang mendiami daerah Afrika Utara. Jadi bukan termasuk orang Arabi. Kemudian ada Raja Julian. Ini merupakan raja dari suatu kota bernama Ceuta atau Ceuta. Kota ini adalah kota pelabuhan yang menghubungkan daerah Afrika dan daerah atau yang paling dekat lah dengan semenanjung Iberia pada saat itu ya. Kemudian yang tentunya yang berpengaruh dalam hal ini juga adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, karena beliau merupakan pemimpin atau khalifah dari pemerintahan Bani Umayyah pada masa itu. Kemudian halangan yang dihadapi kaum muslimin pada saat melakukan Andalusia antara lain minimnya armada laut, adanya kepulauan Balear milik kaum Kristen. Jadi di daerah Laut Tengah itu ada kepulauan Balear itu milik kaum Kristen, dan umat muslim hendak menaklukkan Andalusia ini khawatir bahwa akan ada bantuan dari daerah ini sehingga mereka akan kesulitan dalam menaklukkan Andalusia. Kemudian adanya pelabuhan Sabtah atau Ceuta, ini pelabuhan yang dimiliki oleh Raja Julian ini ya. Pada saat ini Julian belum melakukan perjanjian dengan umat muslim bahwa akan membantu umat muslim dalam menaklukkan Andalusia. Kemudian minimnya jumlah muslim. Jadi jumlah muslim yang ada di daerah Afrika Utara ya, saat itu sebenarnya ada pasukan muslim, tapi daerah Afrika Utara dan Maghribi itu cukup luas begitu dan jauh dari Damaskus atau pemerintahan Islam pada saat itu besarnya di Damaskus. Jadi cukup sulit untuk meminta bala bantuan langsung dari pemerintahan Islam pusat. Jadi dan Musa bin Nusayr yang saat itu merupakan gubernur di daerah Afrika Utara masih cukup mengkhawatirkan jika ada pemberontakan di daerah itu, karena daerah itu juga masih tergolong baru dalam wilayah Islam ya, baru 6 atau 7 tahun seperti itu. Kemudian banyaknya jumlah kaum Kristen di Andalusia. Jadi kaum Kristen di Andalusia ini sangat banyak sekali, bahkan nanti diceritakan bahwa Raja Roderick ini membawa 100.000 pasukan untuk melawan pasukan kaum muslim yang melakukan kegiatan penaklukan ke Andalusia. Kemudian keadaan geografis Andalusia masih belum diketahui oleh umat muslim. Jadi Andalusia ini merupakan wilayah yang masih tergolong asing bagi umat muslim, karena ya memang adalah merupakan kekuasaan dari kaum non-muslim pada saat itu. Kemudian penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Musa bin Nusayr atau pada saat itu adalah gubernur dari wilayah Afrika Utara ya, adalah satu, membangun pelabuhan dan armada kapal. Dengan seizin dari Al-Walid bin Abdul Malik, beliau membangun armada kapal dan juga pelabuhan-pelabuhan untuk menyiapkan penaklukan dan penguatan armada laut muslim. Kemudian mengajarkan Islam kepada suku Berber. Seperti yang diketahui bahwa suku Berber ini adalah suku yang berada di wilayah Afrika bagian utara, di pesisir pantai di Laut Tengah ya, Laut Mediteran, namanya suku Berber ya. Jadi kemudian menjadikan Tariq bin Ziyad sebagai panglima. Jadi Tariq bin Ziyad ini riwayat mengatakan
bahwa Torik bin Ziyad ini adalah bukan orang Arab, melainkan orang Berber, orang asli suku Berber. Jadi beliau menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Berber. Jadi dengan mengangkatnya Torik bin Ziyad ini sebagai panglima, ini bisa menambah kepercayaan suku Berber kepada kaum muslim. Mengenai pertanyaan kenapa beliau bernama Torik bin Ziyad, dikatakan bahwa sebelumnya beliau ini ada keturunan, ada sanad dari beliau, kakek atau kakek buyutnya sendiri itu, atau ayahnya, saya sedikit lupa, itu merupakan orang yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang Islam gitu, dari kaum Arabi, dari bangsa Arab. Lalu langkah selanjutnya dilakukan oleh Mus'ab bin Nusair adalah penaklukan kepunahan Baghdad. Jadi untuk mengamankan kegiatan penaklukan di Andalusia, Mus'ab bin Nusair melakukan penaklukan terlebih dahulu ke Kepulauan Balear. Kemudian bergabungnya Sabetah dengan Muslim dalam perjanjian ya. Jadi Raja Julian ini akhirnya membuat perjanjian dengan kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan membantu Julian dalam membalaskan dendamnya, karena Julian ini merupakan teman dari atau kerabat dekat atau kerabat lah ya dari raja yang dikudeta oleh Roderick sebelumnya, yaitu Raja Witisia. Tapi perjanjiannya adalah bahwa setelah mengalahkan Roderick, seluruh istana dan harta dari Witisia akan diberikan kepada keturunan Witisia, bukan diambil oleh kaum muslim. Baik, kemudian mengenai pasukan awal. Pasukan awal adalah 500 pasukan dari kaum muslim dipimpin oleh Torres bin Malik untuk mempelajari wilayah Andalusia bagian selatan. Jadi setelah melakukan penaklukan dan penaklukan Kepulauan Balear dan juga perjanjian bersama dengan Raja Julian, raja atau penguasa Sabetah, Mus'ab bin Nusair mengirimkan Torres bin Malik untuk melakukan investigasi wilayah seperti itu di bagian Andalusia Selatan dengan membawa 500 pasukan yang terdiri dari 400 infanteri atau pasukan yang berjalan kaki itu, tentara biasa, dan bukan 100 kavaleri, pasukan berkuda. Kemudian setahun kemudian setelah kesuksesan Torres dan pasukannya dalam mencari informasi tentang Andalusia bagian selatan, berangkatlah 7.000 pasukan muslim dipimpin oleh Torik bin Ziyad pada bulan Sya'ban 92 Hijriah atau 711 Masehi. Jadi ini merupakan tahun awal penaklukan Andalusia oleh kaum muslim yang dicatat oleh sejarah. Kemudian penaklukan dimulai dari daerah selatan, yaitu daerah yang disebut Al-Khudra atau Green Island. Selanjutnya pertempuran setelah Green Island ini, pasukan yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad bergerak ke utara, kemudian Raja Roderick, Raja Andalusia saat itu, Kerajaan Gotik pada saat itu, yang mendengar bahwa adanya invasi atau penyerangan dari kerajaan Muslim, kerajaan Islam di wilayahnya, dia akhirnya memutuskan untuk melawan pasukan Muslim ini dengan membawa 100.000 kavaleri. Dan ini terjadi di lembah Berbate, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini lembah Laka, berada di daerah Andalusia. Lembah Laka ini dikelilingi oleh gunung dan danau, jadi berhadapan satu pasukan dengan pasukan ini, pasukan milik kaum muslimin dan pasukan Roderick ini hanya dari depan saja ya, tidak dari samping, tidak dari belakang. Jadi langsung berhadapan di hadapan saja, bukan, jadi tidak ada trik-trik khusus seperti itu, seperti perang gerilya, sepertinya tidak ada di sini. Jadi pasukan Roderick itu terdiri dari 100.000 kavaleri.
Menurut beberapa referensi mengatakan bahwa 100.000 kavaleri milik Roderick melawan pasukan 12.000 pasukan Muslim, yang 7.000 adalah pasukan awal yang bersama Tariq bin Ziyad saat pertama kali berangkat ke Indonesia. Kemudian 5.000 pasukan yang lainnya merupakan pasukan bantuan yang dikirim oleh Musa bin Nusair yang dipimpin oleh Tariq bin Malik. Setelah mendengar bahwa laporan dari Tariq bin Ziyad mengatakan bahwa Roderick kira-kira akan menggerakkan 100.000 pasukan kavalerinya. Jadi yang bisa dikirim pada saat itu hanyalah 5.000 pasukan itu. Dan kebanyakan pasukan Muslim adalah infanteri. Jadi bisa dikatakan di sini Muslim kalau dilihat dari segi militer cukup dirugikan atau kurang diuntungkan seperti itu. Kemudian pasukan ini secara singkat ya berhasil mengalahkan pasukan Muslim secara singkat berhasil mengalahkan singkat cerita pasukan Muslim berhasil untuk mengalahkan pasukan milik Roderick. Tersisa 9.000 pasukan dari umat Muslim, berarti ada 3.000 syuhada dalam itu, dan pertempuran berjalan menurut banyak referensi berjalan selama 8 hari. Dari mulai 28 Ramadan sampai dengan 5 Syawal pada tahun itu. Tahun 92 Hijriah. Berarti singkat cerita, setelah pertempuran berbatik, pasukan Muslimin bergerak menuju Toledo, yang pada saat itu merupakan pusat dari Andalusia, yang kemudian setelah itu pasukan dibagi untuk menaklukkan Cordova dan juga Granada setelah sampai di Toledo maksudnya. Lalu setelah menaklukkan daerah-daerah penting, Tariq bin Ziyad memerintahkan kepada pasukan Muslimin untuk menaklukkan kawasan-kawasan yang lain. Jadi penaklukan ini berjalan dengan sangat cepat. Kemudian Musa bin Nusair datang bersama dengan 18.000 pasukan dari daerah Syam, Yaman, dan Irak. Jadi setelah pertempuran dan penaklukan daerah Cordova, Granada, dan sebagainya tadi, Musa bin Nusair mendapatkan bala bantuan dari daerah Yaman, Syam, dan Irak atau daerah Arabia di dekat Damaskus yang mendengar bahwa sedang ada jihad di daerah Andalusia. Jadi pasukan ini adalah pasukan kiriman dari kaum muslimin di daerah pusatnya. Kemudian penyelesaian penaklukan adalah pada tahun 95 Hijriah karena sudah berhasil menguasai seluruh Andalusia kecuali kota As-Sarqah. Jadi pada tahun ini umat muslim sudah hampir menguasai seluruh Andalusia kecuali kota As-Sarqah ini. Akan tetapi penaklukan ini dihentikan oleh Khalifah, dan Khalifah meminta Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad yang pada saat itu masih di Andalusia untuk menemui Khalifah di Damaskus. Khalifah pada saat ini masih Al-Walid bin Abdul Malik. Banyak referensi yang mengatakan bahwa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini memerintahkan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad selain untuk menghentikan secara sementara penaklukan di Andalusia adalah karena ketakutan beliau bahwa Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad akan terlalu berambisi untuk menaklukkan seluruh Eropa dan menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu sulit untuk ditaklukkan melalui timur. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa Musa bin Nusair ini mungkin berniat menaklukkan Konstantinopel dari daerah barat, yang berarti harus melewati Eropa yang saat itu masih belum dikenal oleh kaum muslim. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan keputusan yang beralasan dari pihak Khalifah pada saat itu. Baik, kemudian beralih ke peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia. Pada masa sebelum Islam seperti yang disebutkan tadi, keadaan di Eropa mengalami abad ke-8, di saat ilmu pengetahuan, moral, ekonomi, keadaan rakyatnya masih kurang diperhatikan. Namun, sesudah Islam masuk, terdapat banyak kemajuan yang terjadi pada daerah Andalusia atau Semenanjung Iberia khususnya.
Kemajuannya antara lain adalah perkembangan ekonomi. Jadi perkembangan ekonomi pada masa sudah Islam ada karena Islam menerapkan sistem pajak yang tidak memberatkan rakyat pada saat itu. Kemudian penerapan sistem zakat, jizyah itu sesuai dengan hukum-hukum Islam. Jadi tidak terlalu memberatkan juga bagi rakyat-rakyat yang berada di Andalusia. Selain itu juga mulai berkembangnya sistem pertanian dan irigasi yang lebih baik. Jadi sebenarnya daerah Andalusia ini cukup memiliki tanah yang baik untuk pertanian. Jadi dengan sistem pertanian dan irigasi yang baik, pangan bisa didapatkan dengan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kemajuan intelektual. Spanyol atau pada saat itu Andalusia adalah negeri yang bisa dikatakan subur. Kesuburan ini mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol pada masa Islam merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri dari banyak komunitas-komunitas Arab dan orang-orang Spanyol sendiri, kemudian orang-orang Berber, daerah utara Afrika ya, kemudian penduduk daerah Konstantinopel yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran atau as-Soqoliba. Kemudian ada kaum Yahudi juga pada saat itu. Kemudian ada kaum Kristen, Zarib, yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam juga ada di daerah Indonesia pada saat itu. Semua komunitas ini, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual atau andil intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan perkembangan fisik di daerah Spanyol pada saat itu. Kemudian peradaban Islam di Andalusia juga mengembangkan keilmuan yang pertama yaitu keilmuan agamanya. Di bidang filsafat, ilmu filsafat berkembang di Andalusia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tokoh ilmuwan filsafat antara lain Abu Bakar Muhammad Ibni al-Zahir yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian ada juga Abu Bakar Ibnu Tufail. Kemudian di bidang sejarah, ilmuwan sejarah atau ilmu sejarah juga berkembang di Andalusia. Ilmuwan muslim sejarah antara lain adalah Ibnu Jubair, ini dari Valencia, yang menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sisilia. Kemudian ada juga Ibnu al-Khatib. Kemudian di bidang sains, di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang kimia dan astronomi adalah Abbas Ibnu Firnas, kemudian ada Abdullah Ibnu Muhammad al-Baitar yang merupakan ahli botani dan farmasi. Kemudian ada Ibnu al-Khatib yang menulis buku tentang epidemi juga. Kemudian ilmu agama selanjutnya adalah fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal memiliki rakyat yang menganut mazhab Maliki. Mazhab ini dibenarkan di sana oleh Zaid ibn Abdurrahman. Kemudian perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibn Abdurrahman. Kemudian ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar ibn al-Qutayyah, Munzir ibn Sa'id al-Baluti, dan Ibnu Hazm juga merupakan ahli fikih pada masa itu. Kemudian pada ilmu bahasa dan sastra. Pada masa Islam di Spanyol banyak ahli yang mahir dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang berada dalam bidang bahasa diantaranya adalah Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Alfiah Ibnu Malik itu, kemudian Ibnu Khuluf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Musfur, dan Abu Hayyan al-Hurnati. Di bidang sastra tersohor nama Ibnu Abdullah dengan karyanya Al-Iqd al-Farid, kemudian Ibnu Bassam,
dengan karyanya At-Taqira fi Mahasin Al-Jazirah dan Al-Fath Ibnu Khoban dengan karyanya Kitab Al-Qalaid. Kemudian ada juga ilmu musik yang berkembang di daerah Andalusia pada saat itu. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordoba oleh Hasan Ibn Nafi atau dikenal juga dengan nama Zaryab, yang merupakan seorang artis dan pencipta lagu pada zamannya. Dia merupakan orang yang pandai sekali bersyair. Untuk kasus musik ini sendiri ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa Andalusia mulai meninggalkan atau mengalami penurunan kekuatan Islam pada saat setelah musik mulai masuk ke daerah Andalusia. Tapi banyak juga referensi yang tidak menyebutkan hal itu. Kita lanjutkan. Peradaban Islam di Andalusia yang juga berkembang adalah kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Jadi pada masa pemerintahan Islam banyak dibangun fasilitas umum yang membuat kemajuan di bidang arsitektur dan juga bangunan. Bangunan yang diperhatikan antara lain adalah pembangunan kota-kota, kemudian pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan sarana transportasi dan alat transportasi, kemudian pembangunan istana dan juga pemukiman penduduk dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, kemudian kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Zaragoza, kemudian ada juga Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Setelah mengalami kemajuan dan banyak peristiwa, Islam di Andalusia mengalami keruntuhan. Jadi menurut beberapa sumber yang beredar, diketahui bahwa Andalusia telah banyak mengalami konflik internal yang terjadi akibat maraknya rasisme dan fanatisme yang terjadi di daerah Andalus. Kemudian pemberontakan-pemberontakan yang juga banyak terjadi pada daerah-daerah Andalusia, serta adanya perpecahan-perpecahan wilayah dan serangan-serangan dari kerajaan Kristen di sekitar Andalusia. Ini merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Kemudian di antara kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil bertahan di Andalusia adalah dinasti Muwahhidin masuk dan bertahan di Andalusia. Dinasti Muwahhidin pada tahun 1114 Masehi, setelah 40 tahun mereka berhasil menguasai daerah-daerah penting seperti Cordoba, Almeria, dan Granada. Tak lama kemudian, kekuatan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Ratu Isabella menyebabkan Granada jatuh ke tangan Kristen pada saat itu. Kemudian berlanjut secara bertahap kepada wilayah-wilayah lainnya di Andalusia. Saat itu umat Islam yang sudah terdesak diberikan 3 pilihan oleh penguasa-penguasa Kristen, yaitu masuk Kristen, keluar dari daerah Andalusia atau Spanyol, atau dibunuh. Itu merupakan pilihan yang diberikan oleh para penguasa Kristen setelah menaklukkan kekuasaan Islam di daerah Andalusia. Kemudian kebanyakan dari Muslim pada saat itu pindah ke wilayah Afrika hingga pada tahun 1609 sama sekali tidak tersisa lagi kekuasaan Islam di daerah Andalusia. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.